Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita membahas terkait dengan akustik ya dalam konteks perikanan. Langsung saja. Jadi beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan yang pertama kita sedikit membahas tentang introduction, yaitu pengenalan apa itu akustik ya. Lalu kita masuk pada pembahasan tentang sonar dan kemudian echosonder dan selanjutnya yang terakhir adalah aplikasinya. Baik, kita masuk pada pengenalan terkait dengan akustik gitu. Nah, akustik ini kemudian menjadi atau merupakan teori atau studi terhadap gelombang suara, sound wave and their propagation. Jadi gelombang suara dan perambatannya. Nah, sehingga fisheries acoustic are part of marine instrumentation used to detect object, biota and sediment layer in the ocean, which are generally divided into sonar and echosonder system. Jadi akustik ini menjadi bagian daripada proses penelitian ataupun riset ataupun teori tentang instrumentasi di laut gitu ya, bagian daripada instrumentasi kelautan yang digunakan untuk mendeteksi objek biota atau sedimen atau lapisan sedimen di dalam air ya atau di dalam laut gitu. Nah, reference to underwater sound can be traced back as far as medieval times. Jadi referensi daripada underwater sound ini atau suara di bawah air bisa ditelusuri atau ditrace ke belakang di abad pertengahan yaitu medieval times. Urich kemudian pada 1983 ini kemudian membuat catatan itu di mana dia kemudian mengemukakan bahwa penelitian ataupun percobaan terkait dengan perambatan suara di dalam air ini sudah dilakukan oleh Leonardo da Vinci, di mana dia kemudian meletakkan sebuah long tube atau sebuah pipa, yaitu pipa panjang, sebagian masuk ke dalam air dan sebagian di luar. Nah, yang di luar ini kemudian dia mencoba mendengar dan ternyata dia bisa mendengar suara kapal yang letaknya cukup jauh gitu ya, yang sedang berlayar. Nah, kemudian kita lanjutkan pengenalannya. Nah, kecepatan suara di dalam air itu kira-kira 1450 meter per second, meter per detik di dalam air tawar ya. Nah, ini kemudian pertama kali diukur oleh Colladon dan Stern pada 1827. They simultaneously transmitted a flash of light and the sound of an immersible across the Lake Geneva in Switzerland. Jadi dia mensimulasikan atau mentransmisikan cahaya dan suara di lake itu ya, sungai atau
sungai di Jenewa itu ya. Kemudian dia mengukur lama waktu antara dia membunyikan bel itu sampai terdengar itu. Nah, dia mengukur itu kemudian menyimpulkan bahwa cepat rambatnya itu sekian gitu ya, 1450 meter per detik. Lalu pada 1929 seorang Jepang itu ilmuwan Jepang yaitu Kimura melakukan percobaan pada kolam buatan gitu. Kemudian dia mentransmisikan suara pada arah beam 20 derajat itu, arah 20 derajat. Jadi kalau saya menghadap depan maka 20 derajat ke samping gitu ya. Kita misalkan 0 itu di hadapan kita ya, di depan. Maka 20 derajat ke samping. Kemudian dia mendeteksi keberadaan ikan dengan merecord atau pantulan daripada suara tersebut. Lalu kita selanjutnya masuk pada teknologi sonar yaitu sound navigation and ranging, di mana teknologi ini kemudian terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi yang dilakukan oleh ikan lumba-lumba gitu ya. Di mana lumba-lumba itu kemudian mengeluarkan bunyi ya untuk mendeteksi benda ataupun hewan lain yang ada di depannya untuk menentukan arah ataupun petunjuk arah dia berenang gitu ya, sehingga tidak nabrak ataupun tidak nabrak ikan lain ataupun benda yang ada di hadapannya, di mana dia kemudian mengeluarkan suara, lalu suara itu kemudian pantulannya kemudian dia terima kembali, lalu setelah itu dia bisa tahu apa yang ada di hadapannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh hewan seperti kelelawar misalnya. Nah, pada malam hari dia terbang itu mekanismenya adalah sama seperti cara kerja sonar itu, atau tepatnya sonar yang mengikuti mekanisme yang mereka lakukan gitu ya. Nah, teknologi itu kemudian diadopsi di bidang perikanan khususnya, di mana dari kapal ini suara kemudian dipancarkan lalu mengenai objek, kemudian pantulan suara itu kemudian ditangkap kembali dan dianalisis atau ditampilkan hasilnya. Nah, ini juga dipakai untuk ekosonder misalnya untuk mengukur kedalaman perairan, yaitu yang kemudian menghasilkan peta namanya peta batimetri itu ya, peta kedalaman perairan, di mana kedalamannya diukur kecepatan rambat ini suara, kemudian dikali dengan waktu dibagi 2, ketemu kedalaman perairan. Lalu kedalamannya itu diplot dalam bentuk peta gitu ya, peta kedalaman berupa garis-garis itu ya. Nah, kemudian ini kita lihat di sini bagaimana gelombang itu bekerja itu ya, di mana gelombang berbanding terbalik terhadap panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya. Kalau semakin sering maka pasti panjang gelombangnya semakin kecil atau pendek. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk sinusoidal maka model gelombangnya seperti ini. Nah, bagian yang rapat ini adalah puncak gelombangnya, bagian yang renggang ini adalah lembahnya itu ya.
Kemudian kita masuk pada transducer dan beams. Apa itu transducer? Apa itu beams? Nah, transducer itu fungsinya ada dua. Yang pertama, dia mengkonversi energi listrik ke dalam akustik atau pulsa akustik atau akustik pulse ping gitu ya. Jadi ping suara gitu ya. Suara ping gitu kemudian dia pancarkan, lalu pantulannya kemudian diterima kembali, lalu dikonvert, pantulan itu dikonvert dari suara ke dalam signal elektrik gitu ya, sinyal listrik. Nah, ini gambar bagaimana mekanisme atau cara kerja daripada echo sounder gitu ya, atau akustik ya dalam konteks ini, di mana pertama dia mentransmisikan suara atau power, kemudian pantulannya diterima kembali, kemudian diterima oleh receiver, lalu dikuatkan oleh amplifier, kemudian ditransmisikan ke dalam display atau komputer. Nah, di sini di display kemudian ditampilkan ke dalam tampilan sesuai dengan karakteristik daripada pantulan gelombang, pantulan suara tadi. Nah, apa itu beams? Beams adalah arah transmisinya, gitu. Arah transmisi. Jadi kalau kita dengar ada misalnya ada istilah echo sounder itu ada yang single beam, ada yang multi beam. Nah, itu apa maksudnya? Jadi maksudnya single itu yang dipancarkan hanya satu gitu ya, hanya satu single. Sedangkan kalau multi beam itu yang dipancarkan banyak gitu, sehingga pekerjaan kalau orang mau mengukur kedalaman perairan jauh lebih cepat menggunakan multi beam daripada single beam. Nah, dia juga bisa multi beam ini dia bisa nembak dari berbagai sisi gitu ya. Bisa sisi depan, tengah, belakang gitu ya. Nah, arahnya tinggal diatur sehingga hasilnya yang diperoleh bisa 3 dimensi ya itu ya. Itu bisa kalau misalnya orang mau nyari pesawat misalnya, kalau dari atas saja pesawat yang tenggelam, kalau multi beam dia bisa nembak dari berbagai sisi untuk mengetahui objek apa sih sebenarnya itu. Nah, itu kelebihannya. Selain itu kalau untuk pemetaan karena dia banyak istilahnya pulsa yang dipancarkan itu banyak gitu ya. Misalnya ada 3 atau 4 itu multi ya. Nah, tentu saja pekerjaan pemetaan ini akan jauh lebih cepat gitu ya, ketimbang yang single. Nah, sekarang yang ngetren kalau di pemetaan batimetri orang akan lebih condong pada yang multi. Tentu saja harganya yang relatif jauh lebih mahal daripada yang single. Nah, bagaimana aplikasi teknologi ini dalam konteks perikanan? Ya, pertama adalah ini dimanfaatkan untuk mencari kumpulan ikan, gitu ya, fish finder. Kemudian untuk pemetaan atau underwater remote sensing itu pemetaan ataupun mendeteksi objek-objek di bawah air. Kemudian komunikasi di dunia kapal ya, perkapalan dalam hal ini kapal selam itu transportasi ya di bawah air. Kemudian underwater side scan untuk kecelakaan misalnya, untuk menolong kecelakaan. Lalu yang terakhir adalah fish tagging itu, yaitu seperti yang di video sebelumnya,
ada fish tagging di mana ditanam gitu ya, alat ditanam di dalamnya untuk memantau kemana ikan ini kemudian bermigrasi gitu ya. Di video sebelumnya, video sebelumnya diambil contoh adalah untuk mendeteksi proses migrasi ikan tuna gitu ya. Nah itu kegunaannya. Nah ini kemarin ya untuk tagging itu tag location, receiver and transmitter. Jadi kurang lebih seperti ini komponen di dalamnya. Jadi tag itu dilakukan di bagian atas ini atau di bagian bawah sini ya. Itu ada dua pilihan lokasi untuk menanam ataupun menyimpan alat ini. Nah, alat ini terdiri dari USB port, kemudian CF card, power connection gitu ya. Jadi dia punya memori di situ ya, punya untuk menyimpan data, dan juga dia punya ini ya, pulse. Dia juga bisa mengeluarkan pulsa elektrik yang kemudian ditangkap oleh pemancar itu ya. Dalam konteks ini bisa berupa satelit itu. Baik, sedang azan ya, kita tunggu sebentar ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi seperti ini konstruksinya. Tentu saja semakin kecil alatnya semakin bagus gitu ya. Ketika diinjeksikan atau ditempatkan di dalam tubuh ikan. Nah, di ukuran di sini 1 senti lebih gitu ya, 1,5 senti ya. Jadi terdiri dari baterai, tentu saja ini
menjadi kunci ini baterainya seberapa dia mampu bertahan gitu ya. Kemudian ada PCB di sini, kemudian ada transducer. Transducer ini yang kemudian memancarkan pulsa elektrik gitu ya, atau ping tadi ya, ping sehingga dapat ditangkap oleh receiver baik yang ditempatkan di darat itu ya, darat yang kemudian diteruskan ke satelit. Ya seperti ini saja ya, cara kerja handphone kita gitu ya. Itu kan biasa proses transfer data itu dia melewati menara itu ya, menara tower-tower telekomunikasi yang ada, kayak punya Telkom, punya Excel, punya AM3 itu kan dia punya tower-tower itu yang disitulah tempat transitnya data itu ya, lalu diteruskan ke tujuan ya, ke tempat tujuan. Nah, selanjutnya, kurang lebih begini ya cara kerjanya dari ikan ini, kemudian dia mengeluarkan ping gitu ya, kemudian ditangkap oleh receiver. Dari situ kemudian diketahui keberadaan daripada ikan itu. Nah, akustik ini jauh lebih baik ya ketimbang radio tagging. Jadi ada radio tagging yang mungkin dipakai terlebih dahulu ya. Kemudian sebelum orang mengadopsi akustik yaitu teknologi akustik ini. Nah, kalau radio tagging ini hanya 10 meter gitu ya. Mungkin di skala lab bisa ya, atau skala sungai atau danau gitu. Tapi kalau di laut ya, laut lepas itu tentu saja tidak bisa ya. Karena akustik ini kemudian menjadi solusi ya. Dia bisa mendeteksi pada area atau cakupannya jauh lebih luas gitu. Nah, ada dua metode ya yang orang kalau mau nge-tag atau mau tagging ikan itu. Nah, untuk ikan-ikan yang sulit untuk ditangkap ya seperti ini ya, ada hiu pembunuh ini ya, paus pembunuh gitu. Ini ya nggak bisa ditangkap gitu ya, kemudian ditusukkan atau dimasukkan itu, dibedah kemudian dimasukkan. Tentu saja sulit, maka ya cara praktisnya seperti ini ya, ditembakkan begitu kemudian mancap. Nah, dari situ ya tentu ada kemungkinan sukses dan gagalnya gitu ya. Kemudian dari situ orang bisa memantau melalui teknologi GPS dan lain sebagainya. Kemudian orang bisa memantau keberadaan ataupun mereka kemana saja itu ya, migrasinya atau perjalanannya. Atau yang kedua adalah ya tadi ini, dibedah kemudian dimasukkan ataupun dicantolkan ya ke badan ikan. Nah, kita bisa lihat di video ini bagaimana proses tagging ya dilakukan. Nah, ini hanya mengikatkan alat di badan ikan.
Ya, jadi itu adalah proses tagging. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan kita lanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.